Oke, jadi itu tadi Mas Denny melakukan sebuah telepati ya, atau komunikasi jarak jauh ya. Ya, seperti itu Mas, nyambung kan ya? Nyambung ya. Oke. Bahkan nanti ada lagi Mas tingkatannya. Gerakan atau maksud itu sudah terbaca. Tidak menggunakan kata-kata lagi. Bahasanya bahasa intuisi, Mas. Oke. Iya, bahasanya bahasa intuisi. Jadi bahasa intuisi itu apa ya? Sebenarnya bahasa yang sifatnya itu umum ataupun bisa dimengerti oleh banyak orang. Tapi kalau bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan hanya bisa dimengerti oleh orang yang memahami. Tapi kalau bahasa intuisi itu bisa dipahami oleh semua makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami mencoba untuk kembali mengungkap sedikit kisah tentang Mbah Soleh Sementi ya. Mungkin sedikit cerita beliau dan juga saya pribadi akan membimbing Mas Denny untuk melakukan sebuah telepati atau komunikasi jarak jauh. Jadi Mas Denny-nya berada di sini, nanti akan disambung energinya ke sosok penjaga, yaitu sosok Raja Harimau yang ada di Mbah Soleh Sementi. Nanti Mas Denny akan coba tanya-tanya dulu lewat batinnya itu. Nanti tersambung atau tidak kita akan lihat bersama. Tapi tadi teorinya Mas Denny sudah saya arahkan, sudah saya bimbing. Semoga saja berhasil. Oleh sebab itu kita saksikan bersama nanti hasilnya seperti apa. Dan sedikit tentang Mbah Soleh Sementi. Mbah Soleh Sementi ini beliau putra dari Sultan Banten pertama atau Sultan Hasanuddin. Beliau adalah anak atau putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi Mbah Soleh Sementi ini itu masih cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau yang menyebarkan agama dan berdakwah di daerah Pasuruan. Saat ini lokasinya berada di daerah Winongan. Cerita beliau di Pasuruan sendiri sangat terkenal sekali, bahkan karomah-karomah beliau. Dan juga beliau terkenal dengan penyembuhannya dan juga dengan kesaktiannya. Sakti dalam arti beliau dulu mampu menundukkan tokoh-tokoh spiritual di daerah Pasuruan tersebut. Kemudian beliau mendirikan sebuah pondok pesantren yang kemudian salah satu muridnya adalah Said Arif Segoro Puro yang juga berada di daerah Pasuruan. Kalau tidak salah berada di daerah Segoropuro. Daerahnya itu juga daerah Segoropuro. Lokasinya itu dekat itu sebelum pasar Ngopak kalau tidak salah. Nah, untuk sebab itu keinginan tinggi kami untuk mengetahui banyak tentang beliau akan kami tayangkan di video kali ini. Semoga ada hasil yang akan kami dapatkan. Oke, Mas Denny siap ya? Iya, siap Mas. Siap. Nanti kalaupun memang nanti juga sekalian mampir ke Said Arif ya. Setelah selesai dari kemudian mampir ke Syekh Maliki. Namanya Syekh Maliki ya. Mampir dulu, lo salam. Seperti itu. Mas ini nggak mau pakai peci? Untuk nanti tanya-tanya apa Mas? Maksudnya ya seperti tadi yang ditanya. Kenapa kemarin mengawasi Mas Eko ada apa seperti
seperti itu dulu, silaturahmi. Kemudian panjenengan dulu berasal dari keilmuan apa? Ya, boleh kami tahu apa benar dari, kalau menurut Mas Eko menyampaikan tadi, apa benar dari surat Al-Ikhlas? Loh, misalnya gitu, ataupun tidak, ataupun lainnya ya. Iya. Enggak mau pecian? Enggak. Oke, ini pecian lagi. Bismillah. Nambah demet ini. Nah, sip. Terus ya, oh ya. Oke. Nah, dibaca doa pembuka ya. Oke, sambil kita sedikit sedikit bercerita tentang Mbah Saleh Sementi, mungkin coba dibukakan Mas, browsing tentang Mbah Saleh Sementi Mas. Ini Mbah Saleh Sementi atau Said Arif? Said Arif. Oh, Said Arif dulu ya. Mbah Saleh Sementi bukakan Mas Indra. Oke, jadi kita ingin sedikit cerita tentang Said Arif ya, Said Arif Segoro Puro. Beliau ini dari informasi yang kami dapatkan merupakan putra dari Ibu Ratu ya, Ibu Ratu yang ada di daerah Bangil. Dan Ibu Ratu sendiri itu termasuk cucu, sebenarnya cucu ya, yang kami dapatkan informasinya itu cucu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, sehingga Said Arif Segoro Puro sendiri bisa dikatakan canggahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati, seperti itu. Said Arif sendiri memiliki kakak ya, kakaknya beliau bernama Said Sulaiman. Said Sulaiman ini kalau tidak salah makamnya di daerah Mojokerto ya. Cuman saya pribadi kurang begitu banyak dan belum pernah ke sana. Di daerah Segoro Puro sendiri itu, di area makamnya Said Arif itu makamnya itu sedikit menggumuk ya, atau sedikit agak tinggi. Jadi konon dulu di sana digunakan untuk padepokannya beliau, atau mungkin semacam pesantren lah seperti itu. Tapi zaman dulu berkedok padepokan untuk mengundang banyak orang atau masyarakat zaman dulu, karena untuk memancing masyarakat di zaman itu kan belum banyak yang muslim ya, sehingga lebih mudah itu dipancing dengan padepokan atau perguruan silat atau perguruan tenaga dalam seperti itu. Oke, ini kita akan bercerita sedikit tentang Mbah Saleh Sementi ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa beliau itu masih cucu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati,
Nah, termasuk juga putra dari Sultan Banten atau Sultan Hasanuddin yang pertama. Di masyarakat Pasuruan sendiri beliau itu terkenal sakti ya, karena dulu ceritanya bertarung sama itu namanya Empu Labuh Geni. Empu Labuh Geni itu seorang tokoh Brahmana atau seorang tokoh yang dituakan ya di daerah Winongan. Beliau pembuat pusaka ya yang cukup ampuh, dijuluki Mbah Labuh Geni karena dia bisa membakar sesuatu itu tanpa media seperti korek ya, seperti itu. Jadi kesaktiannya cukup tinggi. Selain itu karomah dari Mbah Soleh Sementi dulunya juga mengusir wabah lepra di daerah Pasuruan. Nah, dulu banyak sekali orang-orang itu terkena penyakit lepra ya, dan dengan doa-doa kepada Allah akhirnya penyakit lepra itu bisa hilang seperti itu. Jadi itu juga menjadi salah satu karomah beliau, Masya Allah. Oke, Mas Dani, bagaimana? Apa yang didapatkan? Masya Allah, bisa ini kayaknya tadi. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Untuk tadi ketuk dalang niku apa namanya? Kula tanglet niku Mas. Sebenarnya jenengan niku tuge keilmuan nopo nggih. Niku mesti seneng niku lho Mas. Mas. Ngomong teko ae. Wis tak omongi, aja teko ngono maneh. Nggih, keilmuan niku wae Mas. Nggih. Terus yang kedua niku kula tanglet niku apa namanya? Kelemahane. Teng jempol sikil kok terus e. Nggih. Terus niku mawon terus pindah teng sinten namanya? Teng Segoropuro teng Semaliki. Nggih. Pindah mriku wau kula tangleti terus e kula tanglet ngeten Mas. Saya tanya tadi apa benar kemarin niku jenengan mengawasi guru kula. Iya sebenarnya aku iki penasaran. Penasarane iki niku kok sampai muridnya sampai toko kene. Sebenarnya iki ngapo? Sebenarnya iki sapa sebenarnya ngoten. Terus kula tangkleti sami tangkleti jenengan niku duwe keilmuan napa? Wingi aku wis nyambung mbek gurumu kok. Terus nggih niku kula lanjut niku Mas. Niki guru kula dakwah enten urusan kalih buta. Nggih. Terus lah enek masalah ngono aku ya gelem turun tangan meneh. Gak takon keilmuan apa enggak? Gak takon Mas, muni ngono tok Mas. Wingi wis nyambung mbek gurumu ngono tok. Pun nyambung Mas. Iya, wingi kan ya. Seberapa. Ya gue insyaallah dari amalan ahli kelas itu. Dan beliau itu juga mungkin karena gini ya. Jadi
bisa dikatakan energi yang selaras kan ya. Jadi ketika saya membaca itu tiba-tiba beliau tuh apa ya, terkoneksi. Oh berarti ini yang selaras kan deh. Ya. Jadi apa ya? Khotam-khotam itu kan kadang mengikuti itu karena keselarasan. Mereka itu kan energi. Kemudian ketika energinya itu dikatakan sama, itu akan saling tarik menarik. Dan mereka itu bisa saja tertarik. Terus ada lagi yang disampaikan. Niku dalang mau Mas. Terus kan kalau niku Mas, mbah menjenengan kerso nggih. Nggih, aku mau mari toko kono ya ngono. Niku nawi jenengan kerso komunikasi nggih boten napa-napa. Ya kapan-kapan aku tak saiki sik niku wonge sik koyo sik sibuk wae Mas. Nggih. Mau toko kene tenan berarti. Mau toko kene Mas. Aku mau mari toko kono mending ngono Mas. Berarti mau ya, minta lihat mau ya. Energinya ya. Ben lah komunikasi nawi saged lami ngono lah komunikasi ngono. Ya ben lah komunikasi tak sing suwe kan. Oke, alhamdulillah. Ngoten mawon Mas. Itu saja ya. Oke. Tapi sampean rono apa telepati kok? Namung omong-omongan ngoten mawon. Dari sini ya. Nggih. Ya, seperti itu mah nyambung kan ya? Nyambung ya. Oke. Bahkan nanti ada lagi Mas tingkatannya. Gerakan atau maksud itu sudah terbaca. Tidak menggunakan kata-kata lagi. Bahasanya bahasa intuisi, Mas. Oke. Iya, bahasanya bahasa intuisi. Jadi bahasa intuisi itu apa ya? Sebenarnya bahasa yang sifatnya itu umum ataupun bisa dimengerti oleh banyak orang. Tapi kalau bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan hanya bisa dimengerti oleh orang yang memahami. Tapi kalau bahasa intuisi itu bisa dipahami oleh semua makhluk. Nah, seperti itu. Oke, kemudian tadi nggak tanya-tanya sejarahnya Mbah Hano ya, Mbak apa? Nggak tanya ya, tanya itu saja berarti ya. Oke, jadi itu tadi Mas Denny melakukan sebuah telepati ya, atau komunikasi jarak jauh ya. Alhamdulillah. Dan langkah ini ya juga menjadi salah satu bentuk kami untuk menggali informasi, mencari tahu kelemahan daripada musuh yang akan kami hadapi ke depan ya. Oke, alhamdulillah mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.